أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamati yakriha. Rawahu Nasai. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pada buku kita itu halaman 41. Saya ngajak kembali sampeyan semuanya untuk merenungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam rangka untuk meluruskan duduk kita dalam tolabul ilmi sehingga kita tidak menjadi sia-sia. Namun sebelumnya saya mengingatkan khususnya untuk diri saya, umumnya untuk semua jamaah, karena kalau tidak salah ini nanti tanggal 28 sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah kalau tidak salah. Maka siapa yang berkorban, satu diingatkan, dianjurkan adanya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti pelaksanaan penyembelihan hewan korban itu hendaknya tidak motong rambut, tidak motong kuku. Itu sunnah hukumnya, bukan wajib tapi sunnah, dijaga. Maka kalau mau motong nanti ya tanggal 28 siang atau 27 siang dipotong dulu sehingga nanti pada tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti habisnya hari Tasyrik kita baru motong. Itu yang pertama. Itu semuanya ada tuntunannya. Jadi kita lakukan dalam rangka untuk beramal dilandasi dengan ketentuan, dengan ilmu. Ini mudah-mudahan, sebab amal tanpa dilandasi ilmu itu nanti tertolak. Maka cari ilmu bukan untuk kita jadikan sebagai sarana kesombongan, tapi kita cari ilmu, kita jadikan sarana sebagai suluh dalam kehidupan kita. Maka niat cari ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita masing-masing. Nawaitu ta'alluman li izalatil jahli. Niat kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran yang sudah sampai yang semuanya hafal insya Allah, dalam surat Al-Kahfi potongan ayat yang ke-110 mungkin masih ingat, karena pekan kemarin juga saya sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampeyan dan saya yang kepingin kelak kembali menghadap kepada Allah, memperoleh ridhonya Allah, maka di dalam kita melakukan amal-amal soleh ini hendaknya betul-betul dibingkai semata-mata hanya karena Allah. Jangan sampai ada perbuatan di dalam kita mencari ilmu itu atau amal ibadah yang soleh ada unsur selain Allah. Nah, kita senantiasa ikhlas
sudah hafal ikrar itu. Setiap hari pasti saya dan saya ucapkan ikrar itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita sudah. Nah kira-kira kalau kita mau jujur, sudahkah kita betul-betul semua tadi dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini penting untuk kita renungi agar di dalam kita melakukan amal ibadah diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat duduk di majelis ini, di samping kita niat untuk iktikaf di masjid yang kita cintai ini, lalu kita niat bersama-sama thalabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan kita sembari kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Karena kita semuanya tahu manakala kita melakukan sholat isya berjamaah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebanding dengan kita melakukan ibadah separuh malam. Baik, kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, salah satu dari perawi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba waradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yang rihaha. Rawahu An-Nasai. Barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu agama, yang seharusnya di dalam belajar ilmu agama tadi adalah tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah, tiba-tiba kita di dalam belajar agama itu ada unsur untuk kita mencapai, memperoleh dunia, urusan dunia. Nah ini makanya dalam Al-Quran disebutkan diharamkan kita menjual belikan ayat-ayat Allah itu. Maka niat untuk belajar agama itu niat semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah. Agar di dalam kita beramal itu lurus semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari ilmu agama tadi untuk kita gunakan berdebat atau mendebat orang, lalu dengan kita bisa mengalahkan orang, lalu muncul merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain, muncul sifat ujub pada dirinya, tidak lagi dilandasi karena menggapai ridhonya Allah, tapi sudah merasa bangga bisa mengalahkan yang lainnya. Ini bahaya sekali. Maka kita berupaya dengan rajinnya kita bersama-sama untuk thalabul ilmi ini agar menjadi jalan mudahnya kita untuk menuju surganya Allah. Maka kita semuanya harus melandasi dalam thalabul ilmi ini semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi mengingatkan orang yang belajar agama karena untuk menggapai kemuliaan dunia itu, kata Nabi, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, bau harumnya surga saja tidak bisa didapat. Jangankan masuk surga, sementara bau harumnya surga itu bisa tercium sekian ratus tahun perjalanan manusia. Ada yang menyatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 5.000 tahun perjalanan manusia. Itu bau harumnya surga tercium. Nah, orang yang mencari ilmu agama digunakan untuk mendapatkan kemuliaan dunia, menggapai kenikmatan dunia, tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi tadi disebutkan ini, lam yajid
arafal jannah yaumal qiyamah, tidak akan dirinya mendapatkan kemuliaan di surga. Malah dikatakan di sini yakni rihaha, jangankan dapatkan surganya, bau harunya surga tidak dapat. Maka supaya saya dan sampean ini hati-hati niatnya ditata, dijaga. Tadi sudah saya sampaikan, nawaitu ta'alluma li izalatil jahli anin nafsi lillahi ta'ala. Sengaja aku untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan pada diriku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencari itu, sehingga ilmu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita bisa untuk kita manfaatkan. Laulang ilmu lakanan nasu kalbaib. Kalau tidak karena ilmu, maka manusia itu seperti binatang. Maka yang diberi oleh Allah ilmu itu adalah orang yang diberikan oleh Allah akal dan pikiran. Maka dengan akal dan pikiran itu wajib atas dirinya untuk menjadi manusia yang sadar. Orang yang tidak diberi akal dan pikiran oleh Allah tidak wajib atas dirinya menjadi manusia yang sadar. Jadi yang dituntut, yang mendapatkan khitabnya hukum itu adalah manakala manusia itu memperoleh akal dan pikiran yang sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak diberi oleh Allah akal yang sehat, akal pikiran yang sehat, tidak dituntut oleh Allah hukum. Maka sampai-sampai dan saya, karena sampai dan saya ini adalah diberi oleh Allah karunia Allah akal dan pikiran yang sehat, maka sampai dan saya menyadari bahwa saya dan sampai itu dituntut untuk tunduk dengan hukum. Maka supaya kita tahu dengan hukum tadi, lalu kita wajib untuk thalabul ilmi. Nah, dalam hadis sampai dan saya sudah paham bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang Allah berikan akal dan pikiran, supaya menjadikan dirinya sebagai makhluk Allah yang sadar. Karena sadar, maka dirinya paham dengan perintahnya Allah, sholatnya diperhatikan. Karena sholat ini perintah Allah, hukumnya wajib. Mengetahui tentang hukum wajib, bila ditinggal berdosa, bila dikerjakan berpahala. Maka dengan kondisi yang demikian, kesadaran dirinya yang utuh sebagai orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan dan mensepelekan terhadap perintah sholat. Ini ilmu didasari demikian. Artinya orang yang tidak melaksanakan agama dalam hukum ini berarti dirinya tidak menjadikan diri yang sadar. Nanti ditanya oleh Allah itu. Maka yang bertanggung jawab itu adalah orang yang diberi akal pikiran. Adapun ada 4 kelompok manusia yang tidak diminta atau tidak diwajibkan untuk menjadi makhluk yang sadar. Ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama karena tidak dituntut oleh Allah dengan hukum tadi adalah kelompok yang masih kecil sehingga balik. Orang yang tidur tidak diminta tanggung jawab. Nah ini orang yang akal pikirannya tidak ada, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita itu nggak waras. Nah itu tidak dituntut itu, ini aman-aman saja itu, hati-hati. Tidak dituntut itu aman. Nah, kalau kita dalam keadaan itu, terus orang yang lupa, lupa itu tidak dituntut, orang lupa itu. Ini perlu saya sampaikan paham. Ini hadis yang pertama bahwa menuntut ilmu ini dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada unsur di dalam menuntut ilmu tadi, belajar ilmu tadi, tujuannya adalah untuk mencari kemuliaan dunia, padahal semestinya menuntut ilmu agama adalah untuk menggapai ridhonya Allah.
tapi dalam dirinya tujuannya adalah untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Ini hati-hati. Nah, ini hati-hati. Sebab ini dikatakan oleh Nabi itu, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Tidak bakalan mendapatkan kemuliaan di surga. Jangankan mendapatkan surga, yakni riha, bau harumnya surga pun tidak dapat. Tentu saya dan sahabat tidak ingin itu. Maka harus diluruskan niatnya. Siapapun, ya. Umpama sampai yang punya anak sampai yang dipondokkan supaya ngerti dengan agama, terus anak sampai disuruh untuk menghafalkan Al-Quran supaya paham dapat ridhonya agama. Kalau dimaafkan kemalahan anak yang bisa hafal Al-Quran supaya hidupnya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Bukan dengan nanti kalau hafal Al-Quran kamu di sana, nanti imam di sana, sudah cukup kamu untuk hidup. Berarti tujuannya bukan karena kamu, sudah tujuannya untuk dunia. Ini hati-hati. Banyak orang yang tersalah di dalam menempatkan itu. Perbuatannya bagus, tapi tidak dilandasi dengan niat yang bersih. Ini hati-hati. Nah, ini kalau tidak dikuatkan keimanan kita, maka kita memperbanyak amal seolah-olah amal itu baik, zahirnya memang baik, tapi tidak menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan harus diawasi oleh kita, termasuk saya dan sahabat yang duduk di sini. Maka kalau sudah saya dan sahabat itu di dalam melakukan amal ibadah, amal soleh itu betul-betul karena Allah, tidak ada dalam diri kalian rasa putus asa. Yang ada sifat kegembiraan, kesenangan, karena sampai yakin atas janjinya Allah. Janjinya Allah mengangkat hambanya derajat yang tinggi dikarenakan ilmunya. Nah, ilmu inilah yang mengatakan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mampu menggunakan dalam rangka menghiasi kehidupan kita. Kalau tidak, akhirnya kayaknya beramal baik karena nggak dilandasi ilmu. Niatnya bagus, rajin sholat, karena tidak tahu kedudukan hukumnya. Habis sholat subuh melakukan sholat sunat berarti atas subuh. Padahal kan tidak ada. Habis asar selesai wiridan lalu melakukan sholat ba'diyatan asar. Padahal tidak ada. Kelihatannya sholat itu bagus, tapi kalau tidak tahu dengan niatnya, Pak, bagaimana kalau saya habis sholat asar lalu sholat tapi bukan sholat ba'diyatan asar, saya sholat mengqadha sholat asar, boleh apa tidak? Lain, berarti niatnya bukan sholat ba'diyatan asar, niat untuk mengqadha. Boleh apa tidak? Kapan saja dibolehkan. Loh, kan begitu. Dengan ilmu yang harus kita ketahui, sehingga tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, karena Rasulullah tidak membolehkan. Jadi kita tidak dibolehkan untuk melakukan sholat sunat ba'diyatan asar, sholat sunat ba'diyatan subuh. Boleh kita melakukan sholat apabila matahari terbit yang kita kenal dengan sholat sunat isra. Nanti kalau mataharinya sudah akan tinggi, kita dibolehkan untuk melakukan sholat namanya sholat duha. Bukan begitu. Nah, ini perlu adanya ilmu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul di dalam beramal itu punya landasan. Niatnya semata-mata karena Allah ini man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Ya, sekarang sahabat lihat pada halaman 42. Nih, senada dengan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Mari kita sama-sama renungi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man ta'allamal ilma liyubaghiya bihil ulama
au yumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi adkhalahullahu jannah. Nah ini, makanya hati-hati, saya baca hati-hati. Hadis ini pendek tapi penting dalam meluruskan niat kita. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang belajar ilmu untuk menandingi para ulama atau berdebat orang-orang yang bodoh supaya dirinya bisa dianggap pintar dengan orang yang tidak ngerti tadi, lalu bangga dirinya. Ini hati-hati. Makanya mohon maaf, orang Bali, orang tua-tua Bali, guru-guru kita ngajari orang kampung tidak banyak dalil, diajari dalil. Kalau sekarang kan dikit-dikit mana dalilnya. Jangan ngikuti kiai, ikuti Al-Quran dan hadis dan sunnah. Dikira-kira itu tidak belajar baca hadis, tidak baca Quran, terus kiai itu asal saja. Kiai itu tahu betul, ulama itu ngerti betul. Barang siapa yang melakukan agama tidak dilandasi dengan ilmu, membuat cara sendiri, harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Maka kiai tidak berani. Maka semuanya sudah dilandasi dengan Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Ini coba lihat ya. Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama. Nomor 2, au yumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu jannah. Coba. Siapa yang belajar ilmu untuk menandingi para ulama atau membuat orang-orang yang bodoh untuk memalingkan pandangannya kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Loh, akhirnya dengan ilmunya lalu meminta, mengharap supaya dihormati. Wah, itu merasa dirinya lalu yang lebih baik. Ini hati-hati. Maka ilmu yang menjadikan dirinya dia angkat derajat itu apabila ilmunya tadi dijadikan sarana untuk membawa dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kalau ini tidak dilampakkan dalam kehidupan kita, kita sendiri nanti akan merugi. Ini dua hadis kita lihat ini. Kita renungi. Bukan cuma duduk sia-sia. Maka itu sampai Rasulullah mengingatkan tadi dalam sebuah hadis itu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Bukan cuma duduknya, tapi niatnya. Bukan untuk merasa dirinya lebih pintar daripada yang lainnya, tapi betul-betul dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin bahwa dengan ilmu yang diridhoi oleh Allah, Allah mengangkat derajat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mencari kemuliaan di hadapan manusia, tapi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya digunakan untuk mengantarkan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kita tahu kalau di bulan Zulhijjah nanti ada perintah dari Nabi kita untuk melakukan puasa. Ada kalau itu puasa tanggal 8 dan tanggal 9, Tarwiyah dan Arafah. Ada kalau itu, wah, kita tahu bahwa tanggal 8 Zulhijjah dianjurkan puasa. Kalau tidak bisa tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat wukuf di padang Arafah, di mana wukufnya nanti di tanah suci sana di Arafah, tapi kita puasa berdasarkan di mana kita berada. Jangan-jangan nanti kita sudah di Mekah sana orang sudah wukuf di Arafah dan kita tidak hidup di Arafah, hidupnya di sini. Sekarang ini kalau di Mekah jam berapa? Jam
sampai sholat maghrib di Mekah jam berapa? Belum sholat asar. Apa sama dengan di sana dengan di sini? Sama sholat asarnya, sama sholat maghribnya, tapi berbeda waktunya. Begitu loh modelnya. Nggak usah jauh-jauh sampai yang di sini dengan sampai yang sama-sama Kalimantannya itu sudah berbeda. Kalimantan Tengah, Kapuas itu selisihnya dengan kita di sini 1 jam. Padahal sama-sama Kalimantannya. Coba kan itu di Kapuas itu selisih 1 jam karena ikut di sana waktu Indonesia bagian barat 1 jam. Sampai tahu Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk. Sampai Ketapang itu ya, itu ada di Banyuwangi, Gilimanuk ada di Bali. Itu cuma salah saja. Itu kalau sudah masuk sini, masuk wilayah Bali. Itu waktunya sama dengan di sini. Tapi ketika sudah masuk di Banyuwangi, kita di sini sudah sholat, orang Banyuwangi belum sholat. Karena waktunya. Jadi nanti jangan kaget, Pak di sana Pak sudah apa namanya wukuf di Padang Arafah, sini kok belum puasa, waktunya berbeda. Jadi kita supaya tahu ilmu itu namanya. Maka di dalam perbedaan seperti puasa ada berbeda pasti karena ada yang dilandasi dengan hisab, ada yang dilandasi dengan ruqyah. Kalau hisab itu wujudul hilang, tidak lagi berpikir berapa derajat. Tapi ruqyah menggunakan ketentuan berapa derajat ini hilal muncul, rembulan muncul itu berapa derajat. Kalau masih 2 ini diperkirakan belum bisa untuk diruqyah, maka harus di atas 3 derajat baru untuk bisa diruqyah. Makanya lalu di Indonesia yang berpedoman ini 2, ada yang menggunakan hilal, ruqyatul hilal, ada yang menggunakan hisab. Bukan itu saja, tapi ada yang biasanya rambutnya dipirang-pirang itu malah tidak menggunakan hisab, tidak menggunakan ruqyah, menggunakan tanda dari laut. Nah berbeda juga. Nah oleh karena itu saya dan sampai dengan ilmu akhirnya kita sampai melakukan ini yakin tetap hari rayanya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Semua tanggal 10 Dzulhijjah, cuma penentuan tanggal 10 Dzulhijjah itu loh yang berbeda-beda. Sampai yang apa namanya puasa tanggal 1 Ramadan, cuma menentukan 1 Ramadan itu loh yang berbeda-beda. Sholat Idul Fitri itu 1 Syawal, cuma menentukan 1 Syawal itu loh kadang-kadang berbeda. Ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Kalau kita mengatakan, dia duluan 1 hari, kita belakangan. Padahal ini dasarnya ilmu. Loh, kalau sudah kita punya ilmunya, kita kuat, tidak menimbulkan keresahan. Yang muncul keimanan dengan ilmu menimbulkan jiwa menjadi tenang. Itu loh masalahnya. Bukan untuk mencari pondok di depan orang ini, akhirnya orang yang kita tidak tahu itu lalu mudah berpaling dengan kita. Akhirnya muncul rasa keakuannya. Jangan dijelaskan, maka kita menjelaskan 2 sisi ini dijelaskan supaya orang paham dengan ilmunya. Sholat subuh sampai yang pakai kunut, pada saat di sana sholat subuh tidak pakai kunut, sampai yang tahu pakai kunut kan tidak pakai kunut, ada aturannya sampai yang punya ilmunya. Lo kan begitu. Tapi kalau sampai tidak tahu ilmunya, kunut. Wah, kalau kita tidak kunut subuh ini tidak mau aku sholat berjamaah dengan imam yang tidak pakai kunut. Orang sholat subuh kalau tidak pakai kunut tidak sah, cuma ilmunya 1, tidak paham, akhirnya ramai. Tuh sholat ramai kalau tidak 20 juga 3 rakaat pokoknya tidak. Padahal walaupun nggak sholat tarawih nggak apa-apa, ya kan? Akhirnya karena tidak paham ilmunya timbul. Nah dengan ilmu inilah kita bisa menjadi orang yang yakin secara hak, bukan yakin dalam mulut kita, tapi yakin secara hakiki. Di
dilandasi dengan ilmu, maka ilmu itu dalam rangka menunjukkan dan menempatkan diri kita sebagai hamba Allah ini mencari ilmu. Maka itu beratnya orang yang mencari ilmu itu harus betul-betul dilandaskan semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadis ini supaya kita betul-betul memahami dalam diri kita. Kita sudah sampai kepada halaman berapa saya ajak kembali ini, karena kalau tidak nanti muncul kita akhirnya kita menjadi orang yang putus asa. Sementara untuk menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari kandungan sampai ke alam kubur kita, baik-baik, tidak ada batasannya sampai mati kita. Maka itu ketika seorang ibu hamil itu diajari anaknya, maka ibu mengajarinya dengan senantiasa memperbanyak seorang ibu berzikir, mengajarinya, dididik sudah itu, ucapannya yang bagus-bagus, makanannya makanan yang halal. Ini masalahnya sudah dididik, ini minal mahdi ilal lahdi. Coba bayangkan orang yang meninggal itu ditalkin ketika sudah dikubur, ditimbang di tanah, ditalkin, diingatkan, diajari. Sampai yang dan saya nggak tahu, mereka lebih mendengar daripada kita. Mereka itu lebih mendengar. Seandainya kita itu mendengar, diberi oleh Allah kemampuan telinga kita itu mendengarkan teriakan orang-orang yang di alam barzakh, mungkin sampai dan saya tidak mendengar yang lain kecuali itu. Hati-hati. Nah, kemarin mohon maaf saya ditelepon, saya di WA. Nah, nggak sempat karena bersama dengan adik beliau saya mengikuti di masjid masjid Baitur Rahim. Saya harus berada di Madrasah Sanawiyah Negeri karena saya ketua komite saat itu kegiatan melaksanakan perpisahan antara murid yang anak siswa kelas 9. Jadi saya di sana belum selesai, saya cepat pulang sesudah sholat zuhur di Masjid Baitur Rahim, lalu dilaksanakan sholat jenazah adik beliau yang terakhir. Kakaknya belum meninggal, adiknya meninggal. Padahal kalau menurut teori kakaknya lebih dulu baru adiknya. Tapi soal kematian tidak pakai teori, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai dan saya harus senantiasa mempersiapkan diri untuk dijemput kematian kita. Nah, tolakul ilmi ini bagian daripada amal ibadah, maka menjadi bernilai apabila kita niatnya semata-mata hanya karena mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Amin ya wujud bersahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.